Ya Allah, mugi panjenengan paring kesarasan dhateng kula saha umur ingkang panjang supados saged madosaken ilmu dhateng anak-anak kula. Menawi mboten makaten kados pundi nasibipun anak-anak kula punika, Pak. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Telah menjadi tugas rutin Asih menyiapkan sarapan keluarganya pagi sebelum ia berangkat sekolah. Tak ada yang istimewa, hanya nasi goreng inilah jenis masakan yang dikuasai gadis kecil berusia 10 tahun ini. Ya, menu yang tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Nasi goreng buatan Asih tentulah jauh dari bayangan kebanyakan orang. Nasi sisa semalam yang ia goreng sekedarnya bersama kecap manis, tanpa tambahan bumbu, tanpa apapun yang bisa menambah nikmat masakannya. Hanya inilah yang bisa gadis kecil ini berikan. Namun hidangan ini sudah terasa istimewa baginya, bagi ayahnya, dan juga bagi Nisa adiknya. Pak Dahar. Bapak nggo wae sih, bapak ora utang pring awite ana muka pesenan. Sejak kepergian sang bunda, Sopiah, setahun lalu, mau tak mau semua beban tanggung jawab mengurus ayah dan sang adik beralih ke pundak Asih. Sang bunda pergi tanpa kabar, tak jelas pula sebab musababnya. Mungkin tak tahan menjalani hidup dengan kondisi yang begitu memprihatinkan. Kehilangan sang bunda ini semakin mengubur semua impian indah dan kasih sayang yang seharusnya Asih dan adiknya peroleh. Pak, aku mau sekolah. Ya, Abdul Rohim adalah ayah Asih dan Nisa. Cacat yang ia derita sejak 20 tahun yang lalu membuat Abdul Rohim tak lagi dapat melakukan pekerjaan yang berat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, ia pun mencari nafkah dengan membuat kerajinan bambu. nyambut damel kula inggih punika damel kerajinan bambu, kurungan ayam, keranjang mendo, saha baki. Servis elektronik inggih sekedhik-kedhik saged. Karena keterbatasannya, ia tak bisa terlalu jauh mencari bahan baku kerajinannya. Hanya tanaman bambu di kebun milik tetangga yang ia rambah. Meski dengan demikian, Abdul Rohim harus merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membelinya. Jenis bambu yang digunakan Abdul Rohim adalah bahan untuk anyaman. Memang bukan sembarang bambu. Bambu ini dikenal dengan nama bambu apus atau bambu tali. Tinggi batangnya dapat mencapai 20 meteran. Seratnya pun panjang, kuat, dan juga lentur. Hingga jenis ini paling bagus digunakan untuk anyaman. Awalipun kula ndamel kerajinan bambu inggih punika kula sak sampunipun kenging musibah dawah saking pohon dados tiyang cacat. Sak sampunipun kula dados tiyang cacat njuk mboten saged nyambut damel angkat junjung mulih kados rumiyin. Dados kula kepripun carane saged pados hasil tapi mboten kanthi angkat junjung awrat, Pak. Semakin lama, bambu tali semakin sulit diperoleh. Harganya pun semakin tinggi.
Untuk sebatang bambu yang ia tebang, Abdul Rohim wajib membayar 15 hingga 20 ribu rupiah pada sang pemilik pohon. Namun demikian, ia mendapat keringanan untuk membayar modal bambu ini di saat hasil kerajinan anyamannya telah laku terjual. Abdul Rohim memotong batang bambu ini menjadi 2 bagian agar mudah membawanya. Dari 1 batang bambu ini setidaknya 2 hingga 3 buah kerajinan anyaman dapat ia hasilkan, tergantung jenis dan ukuran anyaman. Jika saja kakinya tak cacat, sebenarnya mencari penghasilan yang layak bukanlah hal sulit untuk dirinya. Sejak masih bujangan, Abdul Rohim ahli menggunakan sengso atau mesin gergaji rantai untuk menebang pohon. Nggih rumiyin punika kula cok graji ngangge sengso lah utawi gergaji rantai dugi Banten napa sampunipun wangsul saking Banten, tangga kula punika wangsul saking Palembang. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Baru bekerja selama 5 hari di Sumatera, ia terjatuh dari pohon. Inilah penyebab kakinya tak dapat berfungsi sempurna. Kenging musibah dawah punika kula nggih langsung mlebet rumah sakit, Pak. Nggih ngendikane dokter kula penyakitnya parah, patah pinggul. Nggih ngendikane dokter suku kula pun boten berfungsi melih, marai boten saged kula saben dinten ndonga saking kalih ingkang damel urip kula trimah pejah, Pak. Tasih diparingi gesang, kula tasih nyuwun saged mlampah sinarsa ngagem krek, Pak. Karena kegigihan berusaha disertai doa yang tulus, 10 bulan setelah kejadian ia dapat berjalan kembali. Meskipun tak sempurna, namun ia sangat mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Hal itu pula yang membuat ia senantiasa ingin mendekatkan diri pada Sang Ilahi. Bahkan setelah 7 tahun berselang, ia pun menemukan tambatan hatinya Sopiah, ibu dari kedua putri tercintanya. Bojo kula nggih sanjangipun nggih tetep nrimah gadah bojo kados kula, Pak. Nggih, tapi kasunyatanipun dugi sepriki kok kesah mboten nonton kabaripun, Pak. Nggih sampun setahun langkung karo tengah wulan, Pak. Di gubuk bekas kandang kambing peliharaannya inilah Abdul Rohim biasa mengerjakan anyaman bambu buatannya. Dan kali ini ia akan menyelesaikan pesanan keranjang ayam tetangga. Keranjang besar ini biasanya digunakan oleh penduduk untuk mengangkut ayam, itik, atau ternak lainnya. Bentuknya yang besar memungkinkan peternak atau pedagang membawa banyak ternak sekaligus. Untuk membuatnya, Abdul Rohim terlebih dulu mengukur, memotong, dan membelah bambu sesuai dengan kebutuhan. Sebagai langkah awal anyaman, bambu disusun satu persatu membentuk pola. Bagian ini nantinya menjadi dasar keranjang. Bila pesanan pembuatan keranjang banyak, dalam sebulan ia menghasilkan uang sekitar Rp400.000. Jumlah yang tak seberapa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Angka itu pula lah yang menyurutkan harapannya untuk dapat mengobati kakinya hingga benar-benar pulih. Meski hanya mengenyam pendidikan dasar, Abdul Rohim bersyukur ia pernah mendapatkan pendidikan keterampilan kerajinan di Jepara beberapa waktu setelah dirinya mengalami kecelakaan. Keterampilan inilah yang sekarang dimanfaatkan dirinya untuk membesarkan Asih dan Nisa putrinya.
Untuk membuat kerajinan kaligrafi bambu, Abdul Rohim terlebih dulu membuat tulisan kaligrafi pada bambu. Kemudian bambu pun dibelah secara hati-hati agar tidak merusak kulit bagian luar bambu yang telah diukir tadi. Pada bagian luar ditambahkan susunan bambu yang berfungsi sebagai pembingkai ukiran. Dan kini keindahan ukiran kaligrafi bambu karya Abdul Rohim pun mulai tampak. Dengan penuh kehati-hatian, ia kembali merapikan ukiran huruf Arab pada hiasan dinding ini. Tidak sekedar bekerja, Abdul Rohim memiliki kepuasan batin tersendiri tatkala melihat hasil ukiran kaligrafinya tampak sedap dipandang mata. Sebetulnya ia dapat memproduksi beberapa anyaman sekaligus setiap harinya. Namun ia tak dapat berlama-lama berkutat dengan pekerjaannya ini. Ia harus segera kembali ke rumah. Kedua buah hatinya yang masih kecil membutuhkan perhatian dan pengawasannya. Nggih, kula sejatosipun nggih tetep dados pikiran, Pak. Amargi lare kula niku tasih alit-alit menawi pas lare sekinten niku wangsul saking sekolah nggih kula enggal-enggal wangsul sinaosa kula nika tasih repot nyebut damel amargi kalih njagi keselamatanipun lare-lare, Pak.